Saya akan buka podcast pada kesempatan kali ini dengan bacaan surat Al-Isra ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa wa'du'ula huma bangasna ngalaikum ngibadallana uli ba'sin syadidin fajasu khilalat diyar wa kana wa'dum maf'ula. Yang artinya, apabila datang saat kerusakan yang pertama dari yang kedua, dari keduanya kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Itulah janji yang pasti terlaksana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Senang sekali saya di sini bersama rekan saya Dimas Landung Prakoso dan saya Hafiz Kabul Muntasir akan membawakan sebuah diskusi yang sangat menarik untuk pertama kalinya di channel UKM FJM Al Islah gitu ya. Channel baru ya nih Mas. Channel baru dengan programnya yaitu Forum Pemikir Islam yang diharapkan gitu proker yang kali ini tuh bisa menambah wawasan kita tidak hanya secara langsung dengan kajian tapi melalui media sosial juga. Dan pada kesempatan kali ini kita mendapatkan bintang tamu yang sangat menarik yang akan membahas tentang isu-isu terkini yang cukup monumental gitu. Ya, salah satunya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang isu Palestina. Di mana isu ini merupakan sebuah isu yang akhir-akhir ini kembali melonjak lagi, naik lagi. Setelah terakhir kali naik itu waktu gencatan senjata dan akhirnya sekarang naik lagi karena ada beberapa hal yang membuat gencatan senjata itu terganggu. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini saya tidak hanya sendiri, saya bersama rekan saya Dimas Landung Prakoso dan satu pembicara yang luar biasa, masya Allah, yang sangat menginspirasi gitu. Dan beliau sangat apa ya? Malang melintang di dunia, terutama dalam isu-isu Palestina ya. Aktivis pejuang Islam juga ya. Di tanah Palestina dan sebagainya gitu. Bersama kita dengan Mas Akbar Nur Siddiq. Apa kabar Mas? Alhamdulillah, kabarnya baik Hafiz dan Dimas. Kesibukannya gimana Mas sekarang? Sekarang kesibukannya skripsi. Oh ya, keren Mas. Oke, waktunya kita juga terbatas gitu. Mari kita mulai pembahasan tentang tema besarnya ya. Tema besarnya itu kalau nggak salah mengapa kita harus mendukung mengapa Palestina? kita harus mendukung Palestina? Iya, benar. Mungkin sebagai gambaran awal gitu, Palestina baru bulan Januari kalau nggak salah kemarin itu gencatan senjata dengan negara Israel itu. Dan berjalannya waktu, gencatan senjata itu ternyata dilanggar oleh yang membuat gencatan senjata itu sendiri. Dan sebenarnya semua orang juga udah tahu ya permasalahan tentang isu Palestina dan Israel ini. Tapi bagaimana sih jejak awal dari konflik ini bermula? Dan kalau dari setahu saya gitu, saya itu konflik ini bermula dari tahun 1948 ke atas gitu, dari mana waktu itu Inggris mengembalikan para kaum Yahudi ke tanah Palestina. Dan mungkin ini bisa jadi satu bahasan yang bisa kita improve lebih banyak lagi untuk mendapatkan insight baru. Kayak misal mungkin nanti bakalan ada yang bertanya kayak memang sebenarnya tanah Palestina itu tanah siapa sih? Soalnya ini kan juga sengketa tanah ya. Sengketa tanah ibaratnya gitu kan. Mungkin dari Mas Akbar bisa menjelaskan dari penjelasannya Mas Akbar sendiri gimana? Oke, baik, terima kasih, kita mulai ya. Pertanyaannya adalah sejak kapan sebenarnya isu Palestina ini bisa dikatakan bermula gitu ya? Ini untuk menjawab ini tentu kita perlu ngecek kembali sejarah masa lalu ya. Yang sejujurnya di bahan yang saya siapkan saya tidak menyiapkan itu gitu. Jadi nanti seingat saya saja gitu. Sebenarnya saya pernah menyampaikan ini di kajian lepas maghrib spesial Palestina di Mas Muja. Tapi itu udah sekian bulan yang lalu gitu, jadi udah agak lupa. Nah, yang jelas teman-teman, sebelum terjadi penjajahan Palestina oleh Inggris ya awalnya, kemudian diserahkan ke entitas Zionis Israel gitu, Palestina itu menjadi wilayah kekuasaan Turki Utsmani, ya kan, teman-teman tahu, kekhalifahan Islam terakhir yaitu Turki Utsmani gitu ya. Nah, ketika waktu itu Turki Utsmani masih berkuasa, sebenarnya tokoh-tokoh Israel itu sudah mulai melakukan upaya-upaya gimana caranya tanah Palestina itu bisa mereka miliki gitu. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah
namanya kalau nggak salah Kongres Zionis ya. Itu dilakukan di apa tuh namanya di Basel, Swiss. Iya kan? Itu sekitar 1897 kalau nggak salah. Nanti teman-teman boleh cek lagi ya. 1897. Sedangkan kan Turki Utsmani runtuh itu 1921 atau 22 gitu ya. Artinya satu dekade ya, 1 sampai 2 dekade sebelum atau bahkan 3 dekade sebelum Turki Utsmani runtuh, tokoh-tokoh Zionis Israel itu sudah melakukan perencanaan untuk mengambil alih Palestina gitu ya. Nah, puncaknya adalah ketika Perang Dunia ke-1 terjadi, yang pada akhirnya poros tengah ya, di mana di dalamnya ada Turki Utsmani kalah. Nah, sehingga wilayah-wilayah dari negara-negara yang kalah ini diambil alih oleh negara-negara yang menang. Salah satunya adalah Inggris. Sehingga pada tahun 1917 keluar namanya Deklarasi Balfour. Nah, mungkin teman-teman tahu ya Deklarasi Balfour. Nah, deklarasi inilah yang menjadi legitimasi awal tanah Palestina itu diserahkan ke orang-orang Zionis Israel gitu. Nah, jadi Deklarasi Balfour ini intinya adalah Inggris memberikan mandat untuk Palestina itu nantinya dikuasai oleh Zionis Israel gitu. Nah, terus berlangsung gitu ya. Masa-masa dari 1917 itu 1922 sampai nanti puncaknya di 1948 yang Nakba itu tadi dikatakan sama Hafiz. Masa-masa itu banyak terjadi gejolak di Palestina gitu ya. Ya gejolak perlawanan lah gitu kan. Orang-orang Palestina tidak bersedia ketika tanah airnya dijajah oleh bangsa asing. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah gejolak tersebut atau perlawanan tersebut itu tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja. Artinya karena gini, di Palestina itu sebenarnya negara yang majemuk juga gitu. Artinya selain ada umat beragama Islam, ada umat agama yang lain gitu. Nah, di masa-masa itu yang melakukan perlawanan juga termasuk umat-umat yang selain agama Islam gitu. Terus berlangsung, tapi kan perlawanan-perlawanannya kecil ya, dengan kekuatan-kekuatan yang kecil lah. Sampai akhirnya lah puncaknya di 1948 terjadi Nakba. Nakba itu pengusiran besar-besaran orang-orang Palestina keluar Palestina gitu. Terus, nah saya agak lupa nih, di 1948 atau 49 Israel mendeklarasikan negaranya gitu. Nah, ini sebenarnya deklarasi yang tidak sah. Ya tidak sah gitu ya, ilegal gitu. Karena itu bukan kayak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan atas penjajah gitu, tapi Israel itu menjajah wilayah lain, kemudian mendeklarasikan negaranya. Kan beda ya, kalau Indonesia kan emang yang punya wilayah orang Indonesia, kemudian dijajah sama bangsa lain, kita menang, kita mendeklarasikan kemerdekaan. Nah, kalau negara Israel ini mereka merampas wilayah lain, kemudian tiba-tiba mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, ini kan aneh ya, sehingga itu ilegal gitu. Nah, sejak masa itu 1948 nanti terjadi beberapa perang ya, termasuk perang 6 hari, yaitu beberapa negara Arab bergabung, berkoalisi melawan Israel, tapi akhirnya mereka kalah dan Israel menang gitu. Terus berlangsung nanti sampai ada peristiwa Intifada 1, Intifada 2. Kemudian nanti ada perang tahun 2012, kemudian ada perang 2014. Nah, yang terbaru adalah di 7 Oktober 2023 yang kemudian nama perangnya adalah Tufanul Aqsa gitu ya, sampai dengan sekarang ini. Jadi ini salah satu perlawanan yang paling hebat yang dilakukan oleh orang-orang Palestina dalam menghadapi penjajah Zionis Israel beserta sekutu-sekutunya, yaitu Tufanul Aqsa ini yang pertama kali dideklarasikan perangnya pada 7 Oktober 2023. Nah, mungkin itu ya sejarah garis besarnya. Nah, nanti detailnya seperti apa teman-teman bisa cek sendiri aja di internet banyak gitu, atau di buku-buku. Oke, sangat menarik ya. Mungkin kalau tarik lebih luas lagi itu pembahasan bakalan lebih panjang lagi gitu. Tapi marilah kita ambil kembali lagi ke topik utama kita gitu. Mungkin topik utama kita pada hari ini mungkin kan tadi ibaratnya udah prolog gitu ya, Mas. Mungkin topik selanjutnya mungkin kita
akan membahas tentang kenapa sih kita harus membela Palestina? Apa untungnya buat kita gitu? Oke. Dan sejauh ini memang Palestina berkontribusi apa buat kita sehingga kita harus membela mereka aja nggak? Iya, betul. Oke. Nah, ya ini pertanyaan paling mendasar ya. Iya. Dan ini harus clear dulu di setiap para aktivis yang mau ikut serta memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Jadi harus clear dulu di pertanyaan ini. Karena kalau di pertanyaan ini belum clear, maka sangat mungkin nanti nafas perjuangannya nggak bakal panjang. Karena pertanyaan ini tuh menjadi pijakan awal untuk dasarnya jadi landasan kita berjuang ke depan. Nah, jadi pertanyaan ini memang sederhana tapi penting banget untuk dijadikan landasan di awal perjuangan gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, nanti saya akan jelaskan atau paparkan ke teman-teman ya tentang pertama adalah apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Nah, ini yang perlu diketahui dulu oleh teman-teman, biar nanti teman-teman nggak bingung. Sebenarnya apa yang terjadi di Palestina sehingga semua orang kemudian harus atau punya kewajiban untuk ikut membela Palestina dan harus memusuhi penjajah Zionis Israel dan sekutu-sekutunya gitu. Nah, maka kita perlu tahu dulu apa yang terjadi di Palestina. Nah, setelahnya lah baru mengapa kita perlu membela Palestina gitu ya. Nah, yang pertama tentang apa yang terjadi di Palestina, saya bakal kenalkan teman-teman dua istilah paling penting untuk menjadi gambaran teman-teman bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Yang pertama adalah istilahnya penjajahan. Nah, mungkin ini nggak asing ya, karena negara kita termasuk negara yang dulu pernah dijajah gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita yakini sejak awal adalah yang terjadi di Palestina itu penjajahan. Jadi bukan sekedar konflik biasa saja. Kalau konflik kan artinya bisa jadi Zionis Israel yang salah, bisa jadi Palestina yang salah. Tapi kalau penjajahan sudah pasti yang salah adalah Zionis Israel gitu, yang menjajah gitu kan. Nah, pendapat ini dikuatkan sama apa yang pernah disampaikan oleh Ilan Pappé. Ilan Pappé ini salah satu akademisi barat tapi pro Palestina. Di buku On Palestine ya, di halaman 5. Nah, saya bacakan ya teman-teman ya, karena ini kutipan gitu. Nah, Ilan Pappé menyebutkan bahwa kisah Palestina dari awal hingga saat ini merupakan cerita sederhana tentang kolonialisme dan perampasan. Para pemukim Eropa datang ke tanah asing, Palestina, menetap di sana dan melakukan genosida atau mengusir penduduk asli. Nah, yang menjadi pijakan argumentasi ini peristiwa Nakba yang tadi di 1948 gitu. Namun dunia memperlakukannya sebagai cerita yang beragam dan kompleks, sulit dipahami dan bahkan lebih sulit dipecahkan. Nah, jadi Ilan Pappé di buku On Palestine ini menyebutkan bahwa cerita atau kisah Palestina itu tuh kisah yang sederhana. Jadi sederhana banget. Apa itu sederhana? Ya tadi penjajahan, kolonialisme atau perampasan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa, dalam hal ini adalah Yahudi gitu ya. Kemudian datang ke tanah asing, yaitu tanah Palestina, menetap di sana, habis menetap melakukan genosida dan penjajahan kepada penduduk asli di sana. Nah, tetapi memang karena Israel itu, penjajah Zionis Israel itu, mereka punya strategi propaganda ya, atau strategi mencuci otak orang-orang di dunia ini. Sehingga seolah-olah kisah Palestina itu kisah yang rumit banget, kisah yang kompleks banget, sulit dipahami, sulit diselesaikan atau sulit dipecahkan. Padahal sederhana banget, yang terjadi adalah penjajahan, maka solusinya adalah penjajahnya harus pergi dari tanah Palestina dan orang-orang Palestina bisa merdeka. Selesai gitu ya. Nah, itu istilah pertama, penjajahan ya teman-teman ya. Yang terjadi di Palestina adalah penjajahan. Nah, yang kedua, istilah yang paling penting adalah namanya genosida. Nah, genosida itu teman-teman secara sederhana ya dapat diartikan sebagai kejahatan sistematis yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama secara keseluruhan atau sebagian. Nah, jadi penjajahan kan lebih bisa kita pahami sebagai perampasan wilayah ya. Jadi kita punya wilayah, tiba-tiba ada orang asing datang,
mengambil alih wilayah kita dan mengusir kita. Itu penjajahan. Tapi kalau genosida itu kejahatan yang menghancurkan satu kelompok tertentu, entah berdasarkan etnis, ras, atau agama gitu ya. Nah, menghancurkannya itu bisa sebagian atau keseluruhan. Nah, itu namanya genosida. Jadi di Palestina itu orang-orang Palestina selain menghadapi penjajahan, mereka menghadapi pembunuhan massal karena Israel juga melakukan genosida di sana. Nah, untuk menguatkan pendapat ini, saya bacakan data terbaru tentang berapa jumlah yang syahid atau meninggal dunia di Palestina ya. Nah, ini saya ambil dari laporan rilis harian Kementerian Kesehatan Gaza. Nah, jadi Kementerian Kesehatan di Gaza itu tiap hari merilis jumlah terbaru orang-orang yang syahid dan terluka. Nah, pada genosida periode 18 Maret sampai 23 April 2025, yakni sejak pengkhianatan gencatan senjata oleh Israel. Jadi gencatan senjata kan bulan Januari. Dihianati itu 18 Maret. Nah, sejak 18 Maret sampai kemarin 23 April yang syahid atau meninggal dunia itu udah sebanyak 1928 orang. Sedangkan yang luka-luka itu ada 5.055 orang. Nah, itu baru 18 Maret sampai 23 April, sekitar berapa bulan itu? 1 bulan lebih lah ya. Tapi kalau kita hitungnya dari 7 Oktober 2023 sampai 23 April 2025, maka jumlah yang syahid itu ada 51.305 orang. 51.305 orang, dan yang luka-luka itu ada 117.096 orang. Nah, itu kan jumlah yang banyak banget ya. Nggak mungkin kalau Israel nggak melakukan genosida, membunuh 51.000 lebih dan melukai 117.000. Ah, itu nggak mungkin ya. Kalau mereka nggak berniat melakukan genosida, ya mungkin yang meninggal karena perang ya barangkali cuman berapa puluh gitu ya. Tapi ini ya gitu. Tidak sebanyak ini, tapi ini benar-benar banyak. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah sebagian besar anak-anak, perempuan, orang tua gitu. Jadi emang orang-orang atau warga sipil yang secara hukum perang internasional nggak boleh diserang gitu. Tapi nyatanya sebagian besar adalah malah orang-orang tersebut. Nah, ini kan artinya ada pelanggaran nyata yang disengaja oleh penjajah Zionis Israel dalam serangannya di Palestina gitu. Nah, itu jawaban pertama soal apa yang terjadi di Palestina ya teman-teman ya. Nah, untuk menjawab mengapa kita perlu membela Palestina, saya mau menjawab dengan 3 perspektif. Gitu ya, dengan 3 sudut pandang, biar nanti teman-teman bisa milih. Bagi yang mau secara sisi kemanusiaannya saja, berarti ambil salah satu sudut pandang tadi. Kalau yang secara kita sebagai bangsa Indonesia, nanti bisa diambil. Atau bagi kita yang beragama Islam, mau secara agama kita nanti bisa diambil juga, gitu ya. Karena kan saya yakin nanti mungkin yang lihat nggak semuanya ini ya. Nah, jadi, yang pertama kita secara sisi kemanusiaan dulu. Kenapa kita membela Palestina? Karena sederhananya adalah itu panggilan hati nurani kita sebagai manusia yang apa namanya? Yang normal gitu ya. Jelas. Manusia normal pasti hati nuraninya hidup gitu. Dan ketika kita menyaksikan bahwa anak-anak kecil tidak bersalah, orang-orang tua, wanita-wanita tidak berdaya dibunuh dengan begitu brutal. Kenapa brutal? Israel kan membunuhnya dengan serangan bom ya. Artinya itu kalau kena pasti langsung nggak cuman mati, hancur gitu, hancur, bagian tubuhnya akan hancur gitu. Itu kan sangat sadis ya, sangat biadab. Nah, maka kita kemudian sebagai manusia yang memiliki hati nurani yang hidup akan terpanggil hatinya untuk penindasan ini tidak bisa didiamkan gitu ya. Kejahatan ini tidak bisa didiamkan. Kita harus berdiri di sisi orang-orang Palestina, mendukung mereka melawan penjajah yang sangat brutal tadi gitu ya. Nah, untuk kemudian nanti bisa dapat feel yang lebih dalam soal sisi ini ya, saya mau kutip juga dari Frank Barat di pengantar buku On Palestine juga, tapi di bagian pengantarnya ini. Jadi Frank Barat ini bilang kayak gini teman-teman, kita tidak menjadi aktivis, kita hanya lupa bahwa kita aktivis.
Kita semua dilahirkan dengan belas kasih, kemurahan hati, dan cinta kepada orang lain di dalam diri. Kita semua tergerak oleh ketidakadilan dan diskriminasi. Kita semua di dalam diri adalah manusia yang peduli. Kita semua ingin memberi lebih daripada menerima. Kita semua ingin hidup di dunia tempat solidaritas dan persahabatan menjadi nilai yang lebih penting daripada individualisme dan keegoisan. Kita semua ingin berbagi hal yang indah, mengalami kegembiraan, tawa, cinta, dan bereksperimen bersama-sama. Nah, jadi di sini Frank Barat gambarin dengan sangat jelas sekali bahwa manusia itu kalau yang normal ya, dia pasti peduli terhadap orang lain, apalagi orang lain yang kemudian sedang menghadapi penindasan atau diskriminasi. Pasti mereka akan tergerak hatinya untuk membantu atau membela gitu. Nah, itu secara sisi kemanusiaan ya. Kenapa kita harus membela Palestina? Karena kita adalah orang-orang yang kemudian hati nuraninya masih hidup. Jadi ini panggilan jiwa kita gitu. Nah, yang kedua dalam konteks kita sebagai generasi muda Indonesia, teman-teman, kita perlu mengetahui nih. Tadi Hafiz juga menyinggung ya. Apa sih sebenarnya kontribusi Palestina ke Indonesia sehingga kita benar-benar harus membela Palestina? Nah, di sini akan saya jawab juga. Jadi teman-teman, dalam konteks kita sebagai generasi muda Indonesia gitu ya, membela Palestina itu adalah panggilan moral, panggilan tanggung jawab moral kita. Kenapa? Karena dulu orang-orang Palestina adalah orang-orang yang paling pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Kalau teman-teman mungkin belajar di sejarah dulu, mungkin di SD, SMP, SMA gitu ya, yang tertera kan yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Mesir. Kemudian diikuti dengan negara Timur Tengah yang lain. Tapi perlu teman-teman ketahui sebelum Mesir itu Palestina udah mengakui dulu. Palestina itu mengakui sejak kapan coba? 1444. Kita merdeka kapan? 1945. Nah, Coba 1 ya. tahun sebelum kita merdeka, Palestina sudah mendukung kemerdekaan kita. Jadi sejak Jepang menjanjikan kemerdekaan ke kita, nah ada namanya Mufti Palestina, namanya Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Nah, Mufti Palestina inilah, Syekh Amin Al-Husaini inilah yang kemudian mengumumkan melalui radio di Berlin berbahasa Arab dukungannya terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, Syekh Amin Al-Husaini ini gitu ya, mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelahnya beliau melakukan dukungan dengan cara melobi negara-negara Timur Tengah untuk ikut juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, atas lobby itulah kemudian baru Mesir mengakui dan lain-lain. Nah, jadi yang mengakui pertama itu Syekh Amin Al-Husaini, orang Palestina, dan beliaulah yang punya kontribusi signifikan dalam membantu diplomat-diplomat Indonesia dalam berdiplomasi dengan negara-negara Timur Tengah gitu. Jadi sebuah insight baru ya ternyata. Selain itu, ada juga namanya saudagar Palestina yang kaya raya, namanya Muhammad Ali Taher. Beliau menyumbangkan seluruh uangnya yang ada di bank, saya lupa nama banknya apa, tapi Bank Arabia atau apa, saya lupa. Itu semua uang dia di bank itu disumbangkan semuanya untuk membantu kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan sejarah inilah kemudian sebenarnya orang Indonesia itu punya ikatan emosional yang sangat kuat dengan Palestina. Maka tiada pilihan lain bagi kita selain mendukung kemerdekaan Palestina, agar orang yang dulu pertama mengakui kemerdekaan kita bisa juga merasakan kemerdekaan sebagaimana yang sekarang sudah kita rasakan. Nah, makanya lah di alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita tertulis apa? Sesungguhnya penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi mendukung kemerdekaan Palestina itu adalah amanat suci pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Jadi kalau kita mendukung Palestina, kita sudah menjadi generasi yang melaksanakan konstitusi negara kita. Gitu. Nah, itu secara Indonesia gitu ya, generasi Indonesia. Nah, secara umat muslim secara umum, maka membela Palestina adalah bagian dari akidah kita. Ini itu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang belum menyadari ya. Teman-teman, membebaskan Palestina itu cita-cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam loh. Kalian tahu nggak? Belum tahu sih kalau Jadi kan dulu kan kiblat pertama umat Islam di mana? Masjidil Aqsa. Dan tahu nggak ketika Masjidil Aqsa itu jadi kiblat kita, Masjidil Aqsa itu masih terjajah. Jadi bahkan ketika Isra Mi'raj
kan sebelum ke Sidratul Muntaha Nabi Muhammad kemana dulu? Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa dulu. Jadi Nabi Muhammad tuh melihat secara langsung bahwa Masjidil Aqsa itu dijajah. Jadi sejak saat itu beliau itu pingin membebaskan Masjidil Aqsa. Tapi sampai beliau wafat, cita-cita itu belum terwujud. ya. Baru bisa terrealisasi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Nah, kemudian terus bertahan sekian waktu, kemudian dijajah lagi, dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai Turki Utsmani, sekarang terjajah lagi. Maka ketika kita sekarang ikut serta mendukung kemerdekaan Palestina, kita adalah orang-orang yang kemudian meneruskan impian Rasulullah SAW yang belum terwujud semasa beliau hidup. Gitu. Jadi ini satu hal yang sangat hebat sekali, sangat menakjubkan sekali kalau kita kemudian mau menyadari gitu ya. Kemudian juga jadi istilahnya kalau di buku kecil Baitul Maqdis gitu ya, Masjidil Aqsa itu dikatakan sebagai pusat keberkahan, center of blessing gitu ya, dan juga pusat pertarungan abadi, center of conflict. Jadi memang sama Allah itu udah didesain sejak awal Masjidil Aqsa itu jadi pusat pertarungan abadi. Jadi siapa yang menang di sana, dialah yang mulia. Sekarang yang menang siapa? Penjajah Zionis Israel. Yang mulia di dalam peradaban dunia sekarang siapa? Ya mereka gitu ya. Nah, jadi kalau kita masih kalah dalam medan pertempuran di sana, selama itu kita akan menjadi orang-orang yang kemudian terhinakan di dunia ini. Kan kita nggak mau ya. Kita kan mau bangkit lagi, jadi pemimpin lagi kan. Maka pilihan kita tiada lain adalah membebaskan Masjidil Aqsa sehingga izzah kita, kehormatan kita bisa kemudian terangkat lagi. Karena memang ditakdirkan sama Allah sebagai center of conflict, pusat pertarungan abadi. Siapa yang menang di sana, dia yang mulia. Kayak gitu. Ini jadi kayak kalau dipikir-pikir memang begitu ya. Jadi kalau waktu kita dulu di Palestina ini, di Yerusalem ini, di Masjid Al-Aqsa ini, ketika dikuasai oleh Umar bin Khattab, disitulah Indonesia Umat Islam. Umat Islam itu mulai berkembang, mulai dari Khalifah Rasyidin, Umayyah, terus ke Abbasiyah, dan pas masa Abbasiyah itu ketika orang-orangnya itu mulai mengalami kemunduran karena sebab internal mereka, dan diambil alih lagi oleh waktu itu kalau nggak salah namanya Kerajaan Yerusalem. Kita mengalami kemunduran, tapi berhasil dibebaskan lagi dan umat Islam naik lagi, terus sampai ke Ottoman juga naik lagi. Tapi setelah Ottoman mundur dan terjajah oleh Inggris, disitulah dunia Islam mulai surut lagi. Itu memang sebuah kalau dibilang sosiologi bukan sosiologi sih ini, tapi memang tapi memang benar itu. Kita baru sadar. Nah, sama ini satu lagi. Kenapa sana center of blessing ya, pusat keberkahan? Teman-teman sekarang kan tahu ada seruan untuk boykot ya. Ketika kalian mengikuti seruan boykot ini kan kalian baru sadar ternyata kita di dunia ini sebegitu dicengkramnya oleh kekuatan penjajah sampai semua sektor ekonomi semua sektor kehidupan kita itu sebenarnya dikuasai sama mereka selama ini gitu. Ya kalian kalau ngelihat target brand boykot kan kalian akan melihat tuh jaring apa namanya guritanya tuh. Jadi ini brand gedenya tapi cabangnya banyak banget. Gila itu banyak banget gitu kan. Monopoli ya. Nah, kita baru menyadari kan ya itu. Jadi memang sebegitunya kita tertinggal karena Masjidil Aqsa dijajah gitu dan kita belum bisa membebaskan. Kayak gitu. Nah, maka keberkahan itu nggak bisa kita rasakan. Yang merasakan cuma orang-orang penjahat itu aja gitu. Berbeda ketika nanti kita membebaskan Masjidil Aqsa, keberkahan itu ada di tangan kita, maka semua orang kemudian di dunia ini akan mendapatkan keberkahan itu. Gitu, teman-teman ya. Nah, jadi itu ya jawabannya kenapa kita membela Palestina. Jadi ada 3 sudut pandang, silakan teman-teman pilih. Mau yang secara kemanusiaan saja, atau secara bangsa Indonesia saja, atau secara agama kita saja bahwa kita meneruskan impian Rasulullah Muhammad SAW. Gitu ya. Wah, ini sangat keren. Mantap. Sangat membuka insight baru dan ketiga hal tersebut dari 3 sudut pandang itu emang benar-benar harusnya bisa membuka cakrawala baru kita bahwa emang sebegitu pentingnya kita harus mendukung kemerdekaan dari Palestina. Dan kalau dari saya pribadi melihat, karena saya mahasiswa sejarah gitu ya, melihat apa ibaratnya kayak naik turunnya di terutama di Yerusalem itu, wah ternyata, dan saya pribadi baru tahu gitu kayak di mana dia yang menguasai Yerusalem, dia yang akan menang gitu. Dan di sini emang kembali lagi harus
menjadi tugas kita bahwa untuk memenangkan kembali Palestina itu. Betul. Gimana Dimas? Ya kalau saya pertama jelas Mas, saya masih kurang ilmu, jadi kebetulan nih ya sangat membantu sekali. Mungkin saya ingin tanya gini Mas, dengan tadi sempat disinggung boykot deh Mas. Nah itu gimana sih Mas? Kan sekarang ini banyak pemuda-pemuda milenialnya, itu yang tidak peduli, kadang diajak, ayo kita bantu Palestina seminimal mungkin, kita tidak beli brand-brand dari situ. Jadi tapi nggak ada yang mau, katakanlah yang mau cuma 1 banding 10. Nah itu kira-kira pandangan Mas itu yang paling utama untuk menyadarkan anak-anak itu gimana gitu Mas? Mungkin aku juga ada sedikit tambahan mungkin ya dari sambil minum ya. Oh iya. Dari hal yang saya tahu dan ini, Mas. saya ingat di tahun 2005 itu kita pernah mengadakan boykot. Saya ingat saya itu pernah mengadakan boykot. Tapi karena saya tidak terlalu membaca artikel dan jurnalnya lebih lanjut, tapi ada orang-orang yang bilang bahwa boykot dan boykot di tahun 2005 itu kurang mendapat atensi besar dari orang-orang, dari publik juga. Dan setahu saya setelah kemarin di tahun 2023 akhir itu Palestina kembali berkonflik dengan Israel dan kita juga menggaungkan kembali boykot tadi dari bukan data sih, dari artikel yang saya baca di akhir tahun 2024 itu brand-brand besar seperti kalau nggak salah Unilever dan sebagainya itu Nestle dan sebagainya itu mengalami kerugian sebesar 288 miliar US dollar. Dan itu kan menjadi bukti bahwa emang seberpengaruh itu boykot terhadap kelangsungan hidup brand-brand mereka gitu loh. Gimana tanggapannya Mas? Ya benar kata Hafiz tadi dikatakan ya. Dan memang PR kita Dimas ya tadi gimana caranya kita terus mengedukasi, mengadvokasi teman-teman kita biar mereka itu bisa mengetahui, paham dan setelahnya mau bertindak nyata gitu ya. Itu memang PR kita. Makanya perjuangan Palestina itu perjuangan panjang lintas generasi gitu ya. Tadi saya katakan sejak masa Rasulullah sampai sekarang perjuangan ini belum selesai. Jadi memang kita pun harus sabar dalam mengingatkan teman-teman kita, mengedukasi mereka, mengadvokasi mereka gitu. Karena ya tadi gitu kan, ini memang perjuangan yang jangka panjang. Kita nggak bisa terburu-buru untuk menang dan seterusnya gitu ya. Dan untuk meyakinkan teman-teman kita tadi bisa dicari teman-teman nanti data-datanya. Tadi misalkan yang dikatakan sama Hafiz gitu ya. Yaitu benar, kerugiannya beneran nyata dan boykot kita tuh benar-benar berefek besar bagi mereka teman-teman. Karena mereka itu sebenarnya lemah, tapi kitalah yang menguatkan mereka melalui apa yang kita beli sehingga menguntungkan mereka. Ada satu hal yang kemudian saya baru sadari belakangan ini. Kalian sadar nggak sih kalau produk-produk yang dari negeri barat itu kebanyakan harganya mahal. Tapi kalian tahu nggak produk dari Cina itu kok murah-murah? Ini saya bukan kemudian mengajak teman-teman untuk berpihak kepada Cina ya, enggak juga gitu kan. Tapi maksud saya adalah kita baru menyadari bahwa jangan-jangan penjajah itu menjual produknya dengan mahal dengan menjanjikan gengsi gitu ya, seolah-olah mewah, seolah-olah maju dengan membeli produk mereka. Kemudian kita mau membayar mahal, padahal keuntungan besarnya digunakan tadi untuk nyerang saudara-saudara kita di Palestina dan di negara-negara lain yang juga sedang diserang. Padahal modalnya nggak sebesar itu. Contohnya aja, buktinya Cina dengan produk yang sama bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Benar. Baru sadar ya Mas kita. Jadi benar-benar berefek, boykot itu benar-benar berefek. Nah, kalau di negeri barat itu karena memang di sono pemerintahnya, lembaga-lembaganya, universitas-universitasnya memang punya kerjasama yang amat kuat dengan penjajah Zionis Israel, maka target-target boykotnya pun yang besar langsung. Tapi bagi kita itu tidak relate. Misalkan yang dikeluarkan oleh BDS ya, gerakan BDS, boykot, divestment dan sanction gitu ya. Itu target utamanya kan misalkan kayak McD, Burger King kalau untuk makanannya ya. Kalau untuk produknya misalkan laptop HP
HP itu ya, dan lain-lain. Itu kan barangkali bagi kita nggak terlalu relate ya, karena ya nggak semua kita juga kan tiap hari ke McD, nggak semua kita juga tiap hari ke Burger King gitu. Tapi bagi orang-orang Barat itu relate banget. Maka selain target utama yang dikeluarkan oleh gerakan BDS, kita juga perlu. Nah, tugas kita di Indonesia adalah lebih kepada brand-brand yang lebih kecil. Misalkan tadi Unilever. Gimana kita nggak membeli produk-produk turunannya. Kemudian Danone. Itu kan produk turunannya kan ada Aqua dan lain-lain gitu ya. Coca-Cola. Ini kan yang lebih relate ke kita ya. Kita ya sering beli Aqua, sering beli Coca-Cola, sering beli Sprite, sering beli sabun Lifebuoy dan Pepsodent. Itu kan lebih relate sama kita ya. Nah, maka kita harus lebih jeli target boykot kita apa gitu. Tapi yang jelas boykot itu benar-benar berefek besar bagi kekuatan penjajah. Gitu. Tapi ada satu hal yang akhir-akhir ini baru saya pribadi sadari gitu ya, bahwa dari pihak-pihak mereka, pihak-pihak mereka ya kayak pihak seperti Unilever dan sebagainya. Sebelumnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kan emang target boykot. Tujuannya baik Mas. Ini disebut nggak apa-apa biar di boykot sama teman-teman. Dan apa tadi? Perusahaan-perusahaan Unilever dan seperti itu mereka juga ibaratnya membuat apa ya, ibaratnya counter gitu dengan mereka beberapa melakukan aksi-aksi kebaikan. Ya betul, melakukan aksi-aksi kebaikan seperti mereka memberikan bantuan, entah itu bantuan yang mereka berikan langsung kepada pemerintah atau berdasarkan kemanusiaan yang mereka berikan kepada PMI. Dan itu menurutku kalau orang-orang yang ibaratnya mungkin literasinya kurang itu pasti akan percaya bahwa produk-produk tersebut itu udah kembali lagi ke jalan yang benar gitu. Nah, itu akhir-akhir ini baru saya sadari dan sepertinya kalau orang-orang malah terbawa dengan arus mereka itu juga nggak baik, bahaya juga gitu. Ya benar. Nah, ini yang perlu kita tekankan ya teman-teman ya, dan kita pastikan teman-teman tidak terkecoh. Tadi kan saya bilang ya, salah satu senjata utama penjajah itu adalah propagandanya, strategi pencucian otaknya. Ya, salah satunya adalah dengan cara kayak gitu. Jadi ketika mereka diserang oleh kita, mereka seolah-olah berbuat seolah-olah sebagai seorang pahlawan dengan memberikan bantuan tadi. Padahal kalau kita pintar ya, kita menghitung modal mereka untuk melakukan propaganda tadi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kemudian nanti keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika kita terkecoh dan kembali membeli produk mereka. Nah, jadi pesannya adalah jangan sampai terkecoh. Intinya itu target boykot kita selamanya sampai mereka hancur, kita harus terus boykot dan kita harus mencari produk-produk alternatif yang lain yang kemudian bisa kita gunakan sebagai pengganti dari produk-produk yang sudah kita boykot. Kayak gitu ya. Yang jelas jangan sampai terkecoh karena modal mereka untuk membantu kita tuh ya paling itu apa ya, kecil bagi mereka lah. Tapi keuntungan yang kemudian mereka dapatkan nantinya jauh lebih besar dan selama mereka terus mendapatkan keuntungan yang besar, maka saudara-saudara kita di Palestina akan terus teraniaya, akan terus dibantai, akan terus dijajah, digenosida kayak gitu. Sangat tidak menguntungkan kita. Ibarat uang parkir ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Tadi kan kita udah menyinggung tentang dasar kita mengapa kita harus mendukung Palestina. Terus kita dilanjut dengan salah satunya dengan pemboikotan kita bisa mendukung dengan Palestina. Tapi setelah berjalannya lebih jauh kita membahas soal ini, kita kan membahasnya ibaratnya cuma dengan yang dekat dengan diri kita. Kayak misal ya karena diri kita orang Islam ya kita kan menyinggungnya tentang orang-orang Islam ini. Dan kalau dipikir-pikir lagi, karena Palestina itu kebanyakan, sebenarnya tadi Mas Akbar juga menyebutkan bahwa Palestina itu kan majemuk gitu ya. Tapi dari berita-berita yang beredar, terutama di Indonesia aja gitu, itu kan kebanyakan orang-orang Islam gitu yang mendukung Palestina. Orang-orang seperti dari agama lain itu kemana gitu loh. Dan itu kan menimbulkan sebuah pertanyaan gitu, bahwa apakah Palestina ini itu sebenarnya hanya pantas didukung oleh kaum muslimin dan negara Islam saja. Emang negara-negara lain itu nggak boleh dukung gitu loh. Dan orang-orang dari non muslim gitu emang nggak boleh dukung gitu. Itu kan juga mungkin beberapa orang menanyakan hal seperti itu gitu. Oke. Ya, yang jelas jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Artinya semua orang terlepas apapun latar belakangnya boleh dan bahkan harus mendukung Palestina.
Jadi bukan sekedar boleh atau enggak, tapi harus mendukung Palestina gitu ya. Kenapa? Karena kejahatan tingkat tinggi yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel di Palestina itu ya sudah melampaui bahasa kemanusiaan lah gitu. Jadi kayak kita tuh untuk membayangkan saja kayak kok bisa ada orang sejahat itu gitu loh. Nah, jadi bagi kita yang kemudian masih punya hati nurani, pasti kita akan terpanggil untuk gimana caranya kita bisa ikut mendukung kemerdekaan Palestina kayak gitu. Nah, salah satu contohnya barangkali memang kalau di Indonesia seolah-olah elemen yang lain ya atau agama yang lain kurang kuat dukungannya. Tapi kalau kita mau sedikit melihat apa yang terjadi di negara-negara barat, maksudnya di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika, itu bahkan orang-orang non-Muslim tuh sangat serius mereka loh, sangat berkomitmen, sangat berani berkorban untuk ikut menyuarakan isu Palestina kayak gitu. Bahkan teman-teman, Israel itu sekarang Benyamin Netanyahu perdana menterinya itu kan udah jadi buronan internasional karena Mahkamah Pengadilan Internasional sudah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada dia karena sebagai penjahat perang. Kenapa penjahat perang? Ya karena yang diserang tadi warga sipil, anak-anak, orang-orang perempuan, orang-orang tua kayak gitu ya. Kemudian pelanggaran-pelanggaran yang lain banyak banget. Tenaga-tenaga medis diserang. Kemudian petugas-petugas kemanusiaan dari PBB atau lembaga kemanusiaan yang lain pun diserang. Ini kan sudah melanggar hukum-hukum perang internasional kayak gitu ya. Nah tahu nggak kalian yang mengajukan tuntutan ke pengadilan internasional itu siapa? Nggak tahu sih ini benar saya yang dari Prancis itu bukan sih? Bukan, dari Afrika Selatan. Afrika Selatan yang ngajuin bukan orang Islam itu. Kenapa mereka ngajuin? Karena mereka itu merasa senasib seperjuangan. Dulu mereka itu ada namanya apartheid, teman-teman. Ya, apartheid. Ya, yang pembedaan warna kulit putih dan hitam ya. Nah, mereka merasa di Palestina tuh terjadi kayak gitu juga loh. Tapi bukan berdasarkan warna kulit, berdasarkan bangsa, etnis. Jadi kalau yang orang Palestina mereka harus kalau mau masuk ke wilayah ini harus checkpoint, nanti checkpoint lagi. Jadi apartheid juga negara itu gitu kan. Sehingga Afrika Selatan yang dulu pernah ngerasain apa yang sekarang dirasakan oleh Palestina merasa terpanggil hatinya. Makanya mereka mengajukan tuntutan ke pengadilan internasional dan berhasil. Perdana Menterinya kemudian menjadi buronan internasional kayak gitu. Terus nanti teman-teman bisa cek sendiri. Nah, sebenarnya di sini saya sudah nyantumkan beberapa. Ini saya bacakan dulu aja hasil survei Januari 2024 ya dari Morning Consult. Surveinya menunjukkan bahwa dukungan untuk penjajah Zionis Israel di seluruh dunia telah turun secara signifikan sejak 7 Oktober 2023. Tingkat penurunan tersebut rata-rata sebesar 18,5 poin persentase antara September dan Desember 2024. Terjadi di 42 dari 43 negara yang disurvei. Survei ini dilakukan di 43 negara berbeda di 6 benua, jadi di seluruh dunia gitu ya. Dengan ukuran sampel berkisar antara 300 sampai 6.000 tanggapan setiap bulannya. Cina, Afrika Selatan, Brasil, dan beberapa negara Amerika Latin lainnya semuanya berubah dari pandangan positif menjadi pandangan negatif terhadap penjajah Zionis Israel. Selain itu, banyak negara besar yang sebelumnya memiliki pandangan negatif mengalami penurunan yang makin tajam. Jadi sebelumnya udah negatif, makin tajam pandangannya. Jepang dari minus 39,9% menjadi minus 62. Korea Selatan dari minus 5,5 menjadi minus 47,8. Inggris dari minus 17,1 menjadi minus 29,8. Nah, jadi negara-negara di seluruh dunia ini juga, meskipun mungkin kalau secara pemimpin negaranya tidak ya, tapi secara warga negaranya semuanya sudah mendukung kemerdekaan Palestina, sudah bersolidaritas kepada negara-negara Palestina. Nah, tadi akun-akunnya misalkan nanti teman-teman bisa cek, kalau di Indonesia teman-teman bisa cek di Indonesia SJP. Kalau di Amerika nanti teman-teman bisa cek di Palestinian Youth Movement
atau di Nasional SJP. Kemudian kalau di Inggris teman-teman bisa cek di Palestine Solidarity UK ya, UK ya, U dan huruf K. Oh iya. Itulah banyak ya, nanti bisa diakses aja atau bisa diinformasikan sama teman-teman kayak gitu. Nah itu jadi intinya semua orang harus ya, bukan boleh lagi, harus ikut mendukung kemerdekaan Palestina, bersolidaritas apapun latar belakangnya kayak gitu. Iya benar sekali, karena ini bukan lagi tentang agama tapi tentang kemanusiaan gitu. Dan ngomong-ngomong soal tadi dari luar luar negeri gitu ya, bahwa dukungan mereka tuh nggak main-main. Nah, saya pernah ngeliat satu video di Instagram kalau nggak salah, itu dari warga negara Islandia itu langsung demonya ibaratnya gitu ya di depan kantor duta besarnya Israel di Islandia. Dan itu kalau Indonesia, di Indonesia kan nggak ada gitu. Kalau Indonesia di depan kedubes Amerika Serikat. Dan itu teman-teman juga bisa ngecek gitu ya, kayak misal survei atau mungkin perkembangan tentang Palestina, keadaannya di sana itu bisa dicek di akun-akun Instagram yang tadi udah disebutkan. Atau mungkin kalau dari mahasiswa UN dia itu bisa gabung di UNSJP gitu. Itu ada ada Instagramnya, ada salurannya juga ada gitu. Oke. Gimana Dimas? Ya gimana? Kalau saya itu menyoroti dalam artian gini Mas. Tadi kan sempat disinggung hukum internasional gitu Mas. Nah itu kemarin saya juga belajar kaitannya dengan itu gitu loh. Tapi saya pernah dengar dari dosen saya itu bahwasanya sebenarnya tuh semua negara tuh ingin Palestina merdeka, tapi takut intimidasi dari negara adidaya, salah satunya Amerika. Nah itu kira-kira kalau kita bahasnya solusi yang baik itu bagaimana Mas? Apakah gini loh Mas, karena kadang-kadang itu negara Islam sendiri juga tidak satu rumpun atau satu kekuatan gitu Mas. Nah itu bagaimana kira-kira? Oke, ya benar ya. Jadi ya salah satu penyebab diamnya negara-negara Arab itu yaitu juga takut kemudian nanti diintimidasi atau diserang oleh Amerika dan negara-negara pendukung penjajah lainnya gitu ya. Waktu itu ada namanya Komandan Khalid Mis'al. Ini salah satu pemimpin gerakan Hamas yang menjadi pejuang paling kuat di Palestina ya sekarang, Hamas. Memberikan pidato ketika di Mesir untuk menyerukan kepada seluruh negara-negara Islam khususnya untuk menjadi negara yang kuat. Karena sekarang di peradaban dunia sekarang, siapa yang kuat, dia yang akan dihormati. Tapi selama kita menjadi lemah, kita akan senantiasa ditindas. Nah, maka ketika memang kita merasa bahwa ketika kita mendukung negara Palestina untuk merdeka, kita akan diserang, ya maka pilihan yang bisa kita lakukan barangkali tidak secara terbuka banget gitu ya. Tidak secara terbuka banget tuh maksudnya ya tidak secara kayak para pejuang di garis depan sana yang langsung bertempur. Tapi ya dengan negosiasi, dengan diplomasi, dengan gimana caranya mendidik rakyatnya biar menjadi rakyat-rakyat yang cerdas, yang terdidik. Gimana caranya membuat rakyat-rakyatnya itu menjadi sejahtera, sehingga ketika rakyatnya terdidik, sejahtera, maka rakyatnya akan menjadi kuat, dan setelahnya negaranya akan menjadi kuat, dan kalau sudah kuat, dia baru akan punya daya apa tuh namanya istilahnya, daya tawar ketika menghadapi negara-negara pendukung penjajah kayak gitu. Nah, tapi itu untuk konteks negara ya teman-teman ya. Nah, salah satu contoh nyatanya tadi balik lagi ke Cina. Ini bukan saya bermaksud Cina ya. Saya juga tidak mendukung Cina lah. Saya tetap mendukung negara-negara yang mayoritasnya Islam. Kayak gitu. Tapi negara Cina sekarang kan menghadapi perang dagang sama Amerika ya. Indonesia aja tuh menteri luar negeri kita aja udah ngunjungin apa tuh namanya kalau di Amerika, White House ya. Kalau Amerika White House. Untuk ya tadi ketemu untuk barangkali ya apa ya istilahnya, ya mungkin bahasa ininya halusnya adalah ya bernegosiasi gitu. Tapi kan kita yang datang ke sana, artinya kan berarti kita yang butuh ya. Tapi kalau Cina
ketika dia diwawancarain sama media barat secara terbuka dan percaya diri menyampaikan bahwa dia tidak takut. Silakan kalau Amerika mau ngajak perang dagang, silakan kita bertarung siapa nanti yang menang. Kayak gitu. Intinya mereka tidak akan pernah membuka ruang negosiasi dan lain-lain kalau Amerika masih mau melakukan serangan kepada Cina. Nah, mental yang kayak gini yang harus dimiliki sama kita sebagai rakyat. Kalau secara negara barangkali tadi ya, karena memang negara konteksnya barangkali ya kita harus merendahkan, atau bukan merendahkan, sadar diri gitu ya. Jadi harus menempuh langkah-langkah yang lebih aman. Tapi kalau bagi kita sebagai rakyat, mental kita harus kuat. Kita harus menjadi rakyat yang berani kemudian bertarung gitu ya, berhadapan dengan musuh-musuh kita dan seterusnya, sehingga tidak menjadi rakyat yang lemah juga gitu. Udah negara kita lemah, kita rakyatnya juga lemah. Jangan, negara boleh lemah tapi kita sebagai rakyat harus kuat. Kayak gitu. Nah mungkin itu ya. Pembahasannya loncat-loncat gitu ya, tapi gak apa-apa karena ini menarik gitu. Mungkin setelah kita tadi membahas tentang dasarnya, terus tadi kita juga bahas tentang apa saja tadi bahasnya, kita banyak banget itu. Dan mengapa kita harus mengikut sertakan orang lain gitu, warga non muslim gitu untuk ikut mendukung Palestina gitu. Nah, mungkin langkah selanjutnya setelah kita berhasil mengajak ibaratnya gitu kan, mungkin kita harus bisa memberikan dukungan gitu, bentuk dukungan apa saja gitu yang bisa kita lakukan untuk perjuangan rakyat Palestina. Yang tadi kita pertama tadi adalah dengan boykot gitu kan. Mungkin selanjutnya kita bisa donasi dan sebagainya gitu kan. Tapi kan tidak hanya sebatas itu saja gitu kan Mas gitu. Dan Mas ada mungkin hal gitu yang mau disampaikan gitu dalam hal bentuk partisipasi kita dalam mendukung Palestina gitu. Tadi ya teman-teman, saya sudah menyampaikan bahwa perjuangan Palestina ini perjuangan panjang lintas generasi ya. Jadi oleh karena dia perjuangan yang panjang dan lintas generasi, maka bentuk-bentuk perjuangan, model-model perjuangannya bisa bermacam-macam dan kita bisa menyesuaikan sama kemampuan dan potensi yang kita miliki kayak gitu. Nah, kalau di bahan ini sebenarnya saya menyiapkan 3 jawaban ya. Pertama adalah melakukan persiapan ilmu, fisik dan spiritual. Yang kedua adalah melakukan boykot. Yang ketiga melakukan donasi gitu. Ini 3 ini tentu sampel aja ya. Selain 3 ini tentu banyak hal yang kemudian nanti bisa teman-teman lakukan. Nah, tapi mungkin saya mau jawab dulu dari bentuk yang pertama, yaitu melakukan persiapan ilmu, fisik, dan spiritual. Nah, tadi teman-teman saya nyinggung lagi soal propaganda yang dilakukan oleh Israel ya. Jadi propaganda ini kalau secara istilah ilmiahnya namanya Hasbara Project. Hasbara Project. Ini merupakan proyek propaganda, proyek pencucian otak yang dilakukan oleh Israel. Sederhananya kayak gini tujuannya. Proyek ini bertujuan untuk membuat orang-orang di seluruh dunia ini menganggap Israel tidak bersalah atas apa yang sudah dilakukannya di tanah Palestina. Playing victim. Ya, itu tujuan Hasbara Project. Maka, kalau kita tidak mendidik diri kita untuk menjadi orang yang berilmu atau yang pengetahuannya cukup untuk memahami isu Palestina, maka kita sangat mungkin nanti akan tertipu dan bahkan malah akan menjadi orang-orang yang mendukung negara Israel itu sendiri kayak gitu ya. Dan bahkan itu sudah terjadi di Indonesia juga, ada loh orang-orang yang ngotot bela Israel, nggak punya malu itu. Banyak loh. Itu karena kita gagal melakukan persiapan keilmuan kita. Maka tiada lain, apalagi kita sebagai rakyat biasa, sebagai mahasiswa biasa ya yang belum punya kekuasaan, maka melakukan persiapan ilmu ini dengan cara terus belajar menjadi pilihan yang wajib kita lakukan dan harus selalu kita lakukan kayak gitu. Nah, penjelasannya saya sedikit ngutip ya dari Profesor Dr. Abdul Fattah Muhammad El-Awaisi. Beliau ini pakar kepalestinaan kayak gitu ya, profesor. Nah, beliau nyampein kayak gini teman-teman di salah satu bukunya ya, di roadmap, bukunya judulnya Roadmap Nabawiyah Pembebasan Baitul Maqdis, menulis sejarah masa depan.
Nah, saat ini penjajah Zionis Israel berhasil tidak hanya menjajah tanah kita, tetapi juga menjajah akal kita. Dengan kata lain, saat ini kita sesungguhnya sedang dijajah dua penjajahan sekaligus, penjajahan tanah dan penjajahan akal. Nah, karena kita dijajah juga secara akal, maka untuk membebaskan kita perlu belajar, kita perlu melakukan persiapan keilmuan. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Nama persiapan keilmuan ini perlu kita barengi dengan persiapan fisik dan spiritual. Kenapa? Karena pada akhirnya pembebasan Palestina tidak bisa dilakukan kalau fisik kita lemah. Para pejuang itu bisa bertahan karena fisik mereka kuat kayak gitu ya. Dengan senjata yang seadanya, sedangkan lawannya punya senjata canggih banget, mereka tetap bisa menang karena fisik mereka kuat. Selain itu, kita perlu juga melakukan persiapan spiritual, yaitu gimana pun hanya dengan pertolongan Allah lah kita akan bisa memenangkan perjuangan ini. Maka persiapan spiritual mendekatkan diri kepada Allah senantiasa harus kita lakukan. Jadi 3 persiapan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sambil mempersiapkan ilmu, kita perlu mempersiapkan fisik dan spiritual kita gitu. Nah, selanjutnya tadi melakukan boikot ya. Tadi udah kita bahas. Selanjutnya selain boikot adalah melakukan donasi. Kenapa donasi? Karena sekarang orang-orang Palestina itu nggak punya apa-apa. Mereka krisis kemanusiaan di sana ya. Bahan makanan nggak ada dan lain-lain. Jadi mereka sangat bergantung terhadap bantuan kemanusiaan dari negara orang lain. Kayak gitu kan. Maka kita perlu melakukan donasi. Nah, donasinya harus kepada lembaga-lembaga yang terpercaya biar bisa sampai kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, mungkin itu ya. Nah, selain itu ya tadi kalau teman-teman sekarang kalau taktisnya ya, teman-teman bisa senantiasa share informasi tentang Palestina di media sosial teman-teman, minimal sehari sekali gitu, sehingga orang-orang tuh tidak lupa terhadap isu Palestina ini. Kayak gitu ya. Nah, mungkin itu jawabannya. Oke, Mas, ini mungkin ini terakhir, ini udah waktunya sebenarnya dari menit, tapi terakhir ini. Ini sebenarnya lebih, kalau terakhirnya ini juga ada kaitannya dengan saya pribadi, karena ini kalau ya semoga Mas bisa mencerahkan saya gitu ya untuk hal yang terakhir ini. Soalnya ini adalah sebuah pertanyaan yang menurut saya apa ya, sangat mungkin bertolak belakang dengan kebanyakan orang-orang yang mendukung Palestina. Karena untuk tema yang sekarang ini kan bagaimana cara menggerakkan publik agar ikut serta secara tulus dan mendukung dan memperjuangkan pembebasan Palestina. Maksudnya jadi mungkin ini saya gabungkan dengan pertanyaan saya. Bagaimana sih Mas? Enggak, bukan gitu. Lebih ke Tenang dulu Mas, tenang Mas. Minum. Kenapa kita harus melakukan aksi? Kenapa kita harus demo? Bukankah kalau dari sudut pandang saya sendiri, demo dan aksi ini menurut saya, ini sebenarnya sudut pandangku dari hampir 2 tahun terakhir gitu ya. Aksi ini menurut saya kurang efektif, kurang strategis dan kurang efektif. Kenapa kita tidak melakukan donasi aja? Dua hal yang saya pertegas dalam mendukung Palestina adalah donasi dan melakukan doa bersama. Melakukan doa bersama pun nggak di tempat yang sekiranya itu mengganggu kesibukan publik. Kalau misal gitu, kita ngadainnya di tengah jalan atau mungkin di tempat-tempat yang kebanyakan umum gitu loh. Itu kan sangat mengganggu hal-hal publik gitu. Takutnya dari saya pribadi sih, tiba-tiba ada orang gitu mau lewat situ, tapi kerja gitu, orang kerja mau lewat situ, tapi gara-gara ada hal-hal kayak gitu, akhirnya orangnya muter. Orang muter itu akhirnya telat. Setelah telat itu akhirnya punya pandangan buruk. Bukan, bentar. Telat akhirnya dipecat. Setelah dipecat dia punya pandangan buruk. Wah, aksi-aksi gini nggak baik nih. Jadi saya telat nih gini. Akhirnya karena saya juga berpikir kayak gitu, saya juga mikir, iya kenapa kita nggak donasi aja? Kalau nggak kita melakukan doa bersama, dan doa bersama pun kita lakukan di tempat-tempat khusus. Kayak misal kita lakukan di masjid atau enggak di sebuah lapangan gitu loh, yang tidak mengganggu masyarakat umum. Bukankah hal-hal seperti itu lebih efektif gitu loh? Dan kita nggak usah sampai turun ke jalan dan membuat jalan terganggu gitu. Waktu itu kalau nggak salah di awal tahun 2024 kemarin itu di UNJ itu yang solidaritas Palestina itu pernah ada gitu kan. Ada lombanya juga kan. Nah, saya waktu itu pernah mau ikut serta dalam
karya tulis ilmiah atau apa gitu Oh lah. iya. Nah itu ya. nah mau nyoba ikut tapi takut gimana gitu. Soalnya dari judulnya aja udah kayak gini. Palestina dan Indonesia, pemerintah lupa lah pokoknya. Pokoknya kalau pemerintahnya itu nggak gerak, kitanya itu nggak bisa apa-apa. Aku dulu mau buat artikel kayak gitu-gitu. Jadi kayak kamu yang mau bikin dengan judul itu. Tapi akhirnya saya urungkan soalnya takut ada apa-apa gitu loh. Takut nanti malah diituin gitu. Soalnya saya pemikiran kalau pemerintah kita nggak aktif, buat apa kita mendukung Palestina secara gencar kayak gitu. Nah itu kan. Terus satu lagi ini, dan gimana cara menyadarkan orang-orang yang gimana ya, ibaratnya kayak wah aku nge-share soal Palestina soalnya takut dikira kamu nggak nge-share soal Palestina, kamu berarti nggak dukung Palestina, takut digituin sama orang lain. Soalnya kebanyakan orang-orang itu kalau misal saya sebagai seorang masul al-Islah tidak mengeser soal Palestina, nanti saya pasti bakal diomong, wah kok kamu gak ngeser Palestina, nanti kamu gini. Akhirnya saya ngeser, soalnya takut diomong, bukan karena ketulus hati saya. Nah itu cara menghadapinya itu kayak gimana? Oh itu maksud pertanyaannya tau. Satu itu. Itu pokoknya belit-belit kayak gitu loh. Soalnya saya juga nggak, maksudnya di Tor kan secara tulus bukan formalitas. Nah maksudnya tuh yang curahan hati antum tadi. Iya. Oke. Itu kurang lebihnya gitu. Oke, ya aku izin jawab ya. Ini penting banget sih ini. Semoga aku bisa nyampein dengan baik sehingga tertangkap dengan baik oleh teman-teman ya. Soal aksi apakah strategis atau enggak gitu kan. Dan tadi soal mendukung tapi bukan karena takut diomongin orang dan lain-lain gitu. Teman-teman yang perlu diketahui ya, donasi dan doa bersama tetap bakal membantu saudara-saudara kita di Palestina. Tapi ini nggak cukup teman-teman. Ini nggak cukup. Kita harus memahami bahwa kenapa kemudian isu Palestina bisa bisa viral sebagaimana sekarang, itu karena ada 7 Oktober 2023. Oke. Kalian sadar nggak sebelum 7 Oktober 2023 Palestina emang merdeka? Kan terjajah ya. Iya. Tapi apakah kita kemudian sebelum 7 Oktober 2023 menyadari bahwa Palestina sedang terjajah? Mungkin enggak gitu. Enggak. Ya bahkan sejak 7 Oktober 2023 sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang masih ragu untuk mendukung Palestina gitu kan. Nah, pejuang itu sudah memperhitungkan dengan baik. Mereka pasti akan mengorbankan hal yang besar sekali untuk melakukan aksi 7 Oktober 2023. Tapi mereka kenapa kemudian tetap melakukan? Karena itulah harga daripada perjuangan. Perjuangan itu pasti membutuhkan pengorbanan. Dan kalau untuk orang-orang Palestina, pengorbanannya bukan lagi soal kita terganggu jam kerja kita dan lain-lain, bukan, tapi soal kehidupan mereka. Nyawa bisa hilang, keluarga bisa hilang, anak bisa hilang, orang tua bisa hilang, kehidupan bisa hilang, masa depan dalam tanda kutip bisa hilang. Kenapa saya kasih tanda kutip? Karena masa depan bagi kita barangkali dunia doang. Tapi bagi mereka masa depan mereka terjamin. Kalau mereka syahid, mereka akan masuk surga, dan itu tujuan akhir kita hidup di dunia ini. Untuk apa kemudian sukses di dunia tapi di akhirat masuk neraka? Nah, jadi meskipun secara duniawi masa depan mereka hilang, tapi kalau mereka syahid, masa depan mereka lebih menjanjikan daripada kita. Kita kan belum tentu masuk surga. Meskipun kita sebagai aktivis dakwah kampus ya kan. Nah, itu yang pertama perlu kita sadari. Perjuangan 7 Oktober 2023 adalah kesadaran bahwa selama ini umat diam, umat lupa bahwa bahwa Palestina itu masih terjajah. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita perlu menyadari teman-teman, kalau kita menganggap di Indonesia ini kita terganggu karena ada aksi bela Palestina, kita kemudian perlu berkaca terhadap negara-negara di barat sana yang notabene-nya bukan mayoritas Islam. Aksi mereka itu lebih banyak daripada kita, dan mereka itu kalau aksi pasti menutup jalan. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak daripada aksi-aksi kita. Kalau di WNI kita barangkali kemarin cuma 100-an, mereka kalau aksi udah puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang yang hadir, maka jalan otomatis harus ditutup. Nah, kalau kemarin di Jogja jalan nggak ditutup, orang-orang tetap bisa lewat, cuman mungkin keganggu sedikit. Lah bayangin, orang yang mayoritas bukan Islam aja berani
menutup jalan dan pasti mengganggu jam aktivitas mereka. Masa kita negara yang dulu dibantu sama orang-orang Palestina cuman keganggu sebentar doang, kan aksi kita nggak tiap hari, ya kan? Sebulan paling 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, masa diganggu sekian jam doang kita merasa nggak ikhlas. Ya kita perlu ngoreksi diri kita gitu ya. Tapi ini memang benar-benar terjadi kemarin, bahkan ketika aksi ada orang lewat itu, berempati dong dengan orang-orang Jogja. Oh, nggak paham lah. Orang ini untung jalannya nggak ditutup loh. Di negara-negara barat sana jalan ditutup dan aksinya lebih banyak daripada kita gitu. Nah, kemudian kenapa penting untuk aksi, teman-teman? Karena tadi aksi itu akan membuat ingatan kita tidak hilang tentang apa yang terjadi di Palestina. Kalau kita cuma donasi dan doa bersama, kan itu nggak menarik perhatian publik. Jadi yang tersadarkan ya orang-orang yang sudah sadar aja. Tapi orang-orang yang kemudian aktivitas kesehariannya sibuk dengan dirinya masing-masing, tentu kan mereka butuh pemantik biar mereka bisa teringat. Nah, dengan aksi itulah mereka bisa kita ingatkan. Tapi kalau kita cuman dalam senyap saja tadi, donasi kan aku nggak tahu Hafiz selama ini donasi berapa kan, Dimas berapa. Doa juga aku nggak tahu Hafiz tiap hari doa berapa kali untuk Palestina, kan aku nggak tahu. Tapi dengan kita aksi menyatakan secara publik, aku tahu, oh Hafiz berarti selama ini benar-benar membela Palestina toh nggak yang diem-diem aja. Oh Dimas juga toh kayak gitu. Nah itu menjadi penting. Jadi itu tujuan aksi. Dan aksi inilah yang pada akhirnya membuat isu Palestina bisa seviral sekarang. Karena sekarang dukungannya bukan lagi sembunyi-sembunyi, tapi dinyatakan secara publik sehingga semua orang bisa tahu siapa-siapa saja yang berada di dalam barisan pro Palestina, siapa saja yang berada di barisan-barisan pro penjajah. Kayak gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini dalam konteks Hafiz sebagai mas'ul atau kita sebagai pemimpin di dalam ruang lingkup kepemimpinan kita masing-masing. Ini kita bicara secara agama ya. Karena ini penting bagi saya untuk mengingatkan teman-teman semua. Satu hari nanti pasti kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawabannya sama Allah sedetail-detailnya. Kalau LPJ barangkali cuman sama MPO, MPO bisa kita debat, ya kan? Dan pasti nggak akan detail. Tapi besok ketika sama Allah di hadapan Allah, kita akan diadili, akan dimintai pertanggungjawaban dengan sedetail-detailnya. Barangkali pertanyaan yang tidak terbesitkan di dalam pikiran kita akan ditanyakan. Salah satunya adalah keberpihakan kita kepada Palestina. Dan gimana caranya kita memanfaatkan kepemimpinan atau kekuasaan yang kita pegang itu untuk membantu Palestina. Maka saya sangat menyarankan, tapi saya sekarang mengapresiasi banget. Al-Islah sudah berani mengangkat isu Palestina secara spesifik sebagai tema di salah satu kegiatannya. Kemarin Haska sudah. Saya tunggu SKI, UKKI yang lain kayak gitu kan. Karena teman-teman akan dimintai pertanggungjawaban, Hafiz akan dimintai pertanggungjawaban. Hafiz, dulu kamu ketika jadi mas'ul Al-Islah, apa saja usaha kamu yang sudah dilakukan untuk kemudian mendukung Palestina, untuk kemudian menyadarkan anggota-anggotamu bahwa mereka itu punya kewajiban semuanya untuk ikut serta juga dalam mendukung Palestina sesuai kemampuan mereka masing-masing. Kalau mampunya cuma share doang, ya share aja. Kalau mampunya donasi, ya donasi. Tapi sekarang aku yakin nggak mungkin teman-teman nggak mampu share informasi, nggak mungkin. Ya iyalah, share doang sih nggak mampu sih. Iyalah. Apalagi berperang gitu kan, nggak mungkin. Teman-teman mendoakan nggak mungkin nggak mampu dan seterusnya. Nah, Hafiz akan dimintai pertanggungjawaban. Maka ke depan Hafiz share itu jangan lagi karena takut diomongin orang, tapi takut besok ditanya sama Allah. Udah ngelakuin apa aja dengan kepemimpinan Hafiz sekarang sebagai mas'ul Al-Islah, sebagai lembaga dakwah di Fakultas Visipol, gitu. Yang sebagai perwajahan dari umat Islam yang ada di Visipol. Nah, Hafiz udah menunjukkan keteladanan apa gitu kan. Sudah sejauh mana ikhtiar Hafiz untuk menyadarkan yang lain. Nah, gitu. Jadi itu ya. Jadi ini penting banget teman-teman. Kalau ada pengorbanan, ada konsekuensi dari perjuangan yang kita lakukan, itu hal yang wajar. Karena tiada mungkin perjuangan tanpa konsekuensi, tanpa pengorbanan tuh nggak mungkin. Ya salah satunya tadi, barangkali yang terganggu itu mereka tidak dituntut untuk ikut aksi. Tapi ya mereka harus berkorban dong, sedikit keganggu.
Kan yang tugas dia untuk hadir aksi kan udah diwakilin sama yang lain. Iya. Emang yang lain itu nggak punya kegiatan? Kan punya gitu loh. Tapi kan mereka mau menyisihkan kegiatannya untuk demi hadir aksi. Nah, kalian yang tidak hadir aksi, ya pengorbanan kalian berarti sedikit terganggu karena kami pun sudah mengorbankan kegiatan kami yang lain demi hadir aksi gitu loh. Jadi itu ya. Jadi kita tuh harus lebih, jiwa besar kita harus lebih ditingkatkan lagi. Kita contoh pendiri-pendiri bangsa kita semuanya adalah orang-orang yang berjiwa besar. Makanya berani naruh di pembukaan konstitusi kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka selama di dunia ini, bukan hanya Palestina ya, selama di dunia ini masih ada negara yang dijajah, maka selama itu generasi bangsa ini akan memperjuangkan kemerdekaan mereka. Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kan bunyinya bukan penjajahan di atas tanah Palestina harus dihapuskan, tapi kan penjajahan di atas dunia. Jadi siapapun yang dijajah, negara kita akan hadir sebagai pembelanya. Kayak gitu. Nah, mungkin itu semoga bisa mencerahkan ya. Habis ini pantengin SG saya ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar atas penjelasan dan materi-materi yang sudah diberikan, sangat bermanfaat sekali ya. Sangat tercerahkan saya. Apalagi yang terakhir itu baru ada. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan cukup lama dan kita juga udah berdiskusi dan ngobrol cukup lama gitu. Sekarang kita udah sampai di ujung acara podcast kita pada kesempatan kali ini. Mungkin izinkan saya memberikan sepatah dua kata terakhir gitu untuk menutup podcast kali ini. Saya nggak memikirkannya sih, tapi saya akan memberikan kata-kata yang menurut saya cukup pas. Penjajahan di Palestina itu bukanlah penjajahan tentang agama saja. Itu bukanlah sebuah tindakan yang bisa kita maafkan begitu saja. Tapi itu adalah sebuah tindakan yang harus kita lawan, harus kita perjuangkan agar kita juga bisa mendapatkan keberkahan yang melimpah gitu. Mungkin Mas Akbar juga ada kata-kata penutup? Ya, sedikit saja teman-teman ya. Pertama tadi saya mengapresiasi SKI atau UKMF JM Al-Islah ya, sudah berani mengangkat isu Palestina. Karena yang perlu satu hal yang perlu disadari adalah isu ini sekarang sudah menjadi isu yang relevan atau cocok untuk semua kalangan, baik kita sebagai aktivis dakwah kampus ataupun mahasiswa secara umum gitu. Jadi pilihan Al-Islah untuk mengambil tema ini sudah sangat tepat dan saya mengapresiasi itu gitu. Kemudian saya berpesan adalah hal ini tidak bisa dilakukan cuman pada kesempatan kali ini aja. Setelahnya silakan teman-teman terus melakukan upaya-upaya edukasi, upaya-upaya advokasi untuk mencerdaskan teman-teman kalian tentang isu ini sehingga mereka itu bisa punya pemahaman yang benar, setelahnya bisa bersikap dengan benar juga gitu ya. Nah, terkhusus untuk teman-teman seperjuangannya JM Al-Islah, SKI-UKKI, saya tunggu juga aksi nyata teman-teman karena tadi pesannya adalah kekuasaan yang kalian pegang, kepemimpinan yang kalian pegang sekarang kelak akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Kayak gitu. Apakah sudah dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudara yang sedang dibantai atau kalian memilih untuk diam tidak peduli? Nah, silakan teman-teman pilih saja. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Mas Akbar. Mungkin Dimas juga ada kata-kata untuk menutup podcast kita pada kesempatan kali ini. Ya, kalau berani, mari berani bersama. Tapi kalau takut, itu perlu dipertanyakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Akbar Nur Siddiq. Terima kasih Dimas yang sudah menemani saya juga untuk memandu jalannya acara podcast di kesempatan kali ini. Mari kita tutup podcast kali ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Dadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bermanfaat ya. Amin.